dalam nampaknya kami sudah dilakukan. Sementara di sektor sebelah kiri ada Darnus, pemain yang didatangkan dari timur Kepulauan Nusantara, salah satu pemain tetangga dari kakak Boa Salos. Yang cara ini coba bermain dari sisi sebelah kiri. Yang jelas masih kita nantikan KRFC yang coba berinisiatif melepaskan diri dari tekanan. Ada Habibi El Capitano Bungsu. Gagal nampaknya satu umpan yang coba disodorkan Habibi. Sementara di sektor tengah juga masih terjadi perebutan bola. Ada Fadil, cepat sekali Fadil dorong ke samping, lebar ke sektor sebelah kiri. Lagi-lagi ada Fadil, terbaca nampaknya pergerakan dari Fadil, sosok pemain bertahan yang dimiliki oleh kesebelasan Bungsu FC. Coba menekan, dorong ke sektor tengah, tertuju nomor punggung 6. Nampaknya di sana ada Julvan, juga nampaknya masih sedikit tersendat. Upaya yang coba dibangun anak-anak Bungsu. Sementara apakah gerangan yang terjadi di sektor tengah? Nampaknya apa tektok yang sempat terjadi antara pemain tengah dan juga pemain depan dari kesebelasan KRFC memaksa satu tendangan biasa-biasa saja bagi kesebelasan Bungsu FC. Bungsu yang nampaknya di sore ini berbenah dengan begitu luar biasa, mendatangkan para pemain yang masih berkiprah baik di Liga 2, Liga 3 ataupun pemain yang masih membela tim BK Porda. Angkat jauh menuju kembali area pertahanan dari tim Bungsu KRFC melalui nomor punggung 34 ada Agit. Nampaknya menyentuh laju dari pengadil lapangan drop ball. Ini merupakan salah satu peraturan teranyar ketika bola menyentuh. Tentunya badan dari wasit jelas bola akan dihentikan dan drop ball. Pertandingan kembali dimulai. Yang jelas juga perlu kami sampaikan informasi yang cukup penting tentunya bagi para pelajar, karena di Kabupaten Cirebon sudah diberdayakan jam malam mulai pukul 21.00. Sekali lagi tentunya satu informasi bagi para pelajar dengan turunnya SK dari Pak Gubernur. Jam sano bengi aja keluyurannya cowis pada balik ning Uma. Ya wis, kembali tentunya di tengah-tengah lapangan tekanan yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan KRFC. Masih nampaknya menemukan kebuntuan, sedikit tersendat ada Habibi. Dorong kembali jauh menuju area pertahanan dari kesebelasan KRFC, jauh melebar. Nampaknya di sana ada Coki, enak sekali. Teng 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 Coki. Berbahaya namanya Coki mencoba memasuki area kotak penalti. One marking juga coba langsung dibangun oleh kesebelasan KRFC. Bergeser ke belakang nampaknya Bungsu. Enak sekali tiki taka yang coba dikembangkan. Rapat sekali nampaknya satu alur bola yang coba dihentikan pemain bertahan. Satu upaya kembali coba melebar tertuju nomor punggung 16. Begitu cepat ada Hermanto. Nampaknya gagal Hermanto untuk lepas dari kawalan. Lagi-lagi begitu enak sekali. Para pemain Bungsu mampu menghentikan ataupun mencuri bola dari sosok Hermanto. Jauh ke sektor tengah. Di sana ada Ajis, berikan pada siapakah Ajis? Nampaknya di sana ada Rizal. Enak sekali Rizal. Ajis. Wow, skill. Ajis yang kali coba mempertontonkan skill terbaiknya, namun kembali di sana ada sosok Hermanto yang berhasil menghentikan ataupun coba melakukan marking ketat. Satu umpan diagonal coba dibangun kesebelasan Bungsu. Enak sekali menekan. One marking dan Tuhan, apakah gerangan yang terjadi di sana? Satu ucapan selamat datang Coki nampaknya berhasil dengan belum berakhir tekanan yang dibangun oleh kesebelasan Bungsu. Satu peluang emas nampaknya tersia-siakan begitu saja. Ada Hermanto cukup kesulitan nampaknya Hermanto untuk melepaskan diri dari marking yang dilakukan Ali ataupun di sana ada nomor Muhammad Ajis. Luar biasa, dua pemain yang berhasil menghentikan ataupun coba memarking ketat. Sosok Hermanto bergerak lebih cepat di sektor sebelah kanan, sementara Habibi dorong jauh ke sektor depan. Namun nampaknya di sana juga masih ada dua pemain yang coba menghentikan. Ada Coki sedikit berputar dan lagi-lagi masih berlama-lama dengan si kulit bundar nampaknya Coki. Dua peluang yang berhasil menuju area kotak penalti. Namun nampaknya di sana Coki juga kandas. Begitu saja upaya kembali datang melebar. Ada Darnus yang coba mencoba. Kita masih nantikan Darnus di sektor sebelah kanan. Coba menekan satu umpan lemah nampaknya dari Darnus.
berhasil kembali jauhkan dari area kotak penalti. Tekanan yang begitu bergelombang dari sektor kiri maupun di sektor sebelah kanan berupaya mencoba merangsek, namun kali satu tekanan balik juga berhasil dihentikan oleh Habibi El Capitano dari kesebelasan bungsu. Luar biasa tentunya dua pemain yang nampaknya akan dicoba melakukan permainan taktikal dengan direct pass atau bermain dengan umpan-umpan diagonal, namun hingga saat ini peluang yang masih sama-sama menemukan kebuntuan. Juga perlu masih kami informasikan bagi para penonton yang sekiranya di sore ini masih berada di luar lapangan PGT, masih ada banyak waktu dan kesempatan. Pertandingan baru saja berjalan beberapa menit yang lalu, kedudukan masih sama kuat. Tiket di pertandingan sore ini masih ataupun relatif terjangkau hanya Rp7.000. Tentunya dengan Rp7.000 tidak membuat kantong kita menjerit dan berkata tidak. Ayo, maka tentunya bagi para penonton yang masih berada di luar lapangan, tentu inilah salah satu laga yang begitu luar biasa. Dua tim yang sama-sama dihuni oleh para pemain yang masih berkiprah ataupun bermain untuk Liga 2 dan juga Liga 3 seri nasional. KRFC dengan jersey kuning putih sementara warna hitam. Kesebelasan Bungsu FC masih menunggu tentunya tekanan di sektor sebelah kiri. Ajis enak sekali kontrol, begitu tenang Ajis coba melebar tertuju pada siapakah Ajis? Rizal jauh ke belakang, Rizal Dadian Herdani juga nampaknya masih belum cukup sinkron. Kedua tim bermain di sore ini masih banyak sekali bola-bola yang tercecer begitu ataupun bola-bola liar masih dalam conditioning ataupun masih dalam sama-sama penjajakan. Pertandingan masih berjalan dengan tempo sedang-sedang saja. Yang jelas KRLC coba menekan melalui nomor punggung 91. Di sana ada Karidi melebar pada siapakah? Yang jelas El Capitano, nomor punggung ada Niko. Oh, lagi-lagi satu skill yang coba dipertontonkan oleh Agit, namun nampaknya pergerakan dari Agit dihenti oleh Fadil. Tendangan bebas kali ini baik kesebelasan KRFC. Satu umpan diagonal tertuju pada siapakah? Nampak nomor punggung 77 Arul yang coba menekan dari sisi sebelah kiri juga berhasil. Nampaknya dihentikan Habibi. Melebar pada siapakah di sana? Nampaknya kembali Rizal. Umpan pendek Rizal menusuk ke area kotak penalti. Sementara ada Darnus dengan ketenangannya. Satu kontrol yang begitu enak. One marking, one start. Dorong ke depan. Siapa umpan? Hampir saja satu lesakan on goal dari pemain bertahan kesebelasan KRFC. Nampaknya di sana ada JA Jaak Ikut Jaki yang tadi sempat menghalau bola, namun arah bola justru dicikiwir menuju arah penjaga gawang dari Farhan. Cukup beruntung bola hanya berbelok tipis di sisi pojok bawah ataupun masih cukup luar biasa ketenangan dari penjaga gawang Farhan. Bungsu yang nampaknya kembali coba menekan dari sektor sebelah kiri. Satu umpan dan wow, luar biasa satu save. Tentunya sosok Martin Paes dengan satu save berdiri di satu arah. Luar biasa tentunya Farhan yang sore ini nampaknya begitu harus bekerja ekstra keras oleh anak-anak dari Bungsu FC. Bungsu FC di sore ini tampil begitu enak sekali. Sementara pertahanan yang dipaksa oleh Tembus dan ada Darmus. Masih belum berhadang. Siapa tekanan? Lebih dekat tentunya dengan penjaga gawang Farhan. Luar biasa tentunya Farhan masih cukup konsisten, masih tampil cukup enak sekali. Yang jelas dua kesempatan tersia-siakan kembali Bungsu. Luar biasa tentunya Habibi. Dorong kembali Habibi menuju ataupun mencari keberadaan dari sosok Fadil. Sementara sedikit terlambat nampaknya di istana nomor punggung 10 ada Rizal. Jelas kembali satu tendangan bebas bagi kesebelasan KRFC. KRFC yang kembali coba menekan dari sektor sebelah kanan melalui servis tendangan bebas Agit. Kemanakah Agit melakukan satu servis, satu tendangan menusuk menuju area kotak penalti terlalu deras, nampaknya jelas hanya berbuah satu
tendangan ke dalam saja ataupun galaktik. Kali ini baik kesebelasan Bungsu FC, Bungsu FC, Bungsu UFC. Yowes, kembali tentunya masih kami informasikan untuk besok sore. Tentunya tidak ada pertandingan, di mana pertandingan kembali akan pada hari Sabtu mempertemukan kesebelasan Kutub 12 Indramayu versus Beril FC. 0-0 di babak pertama tentunya masih menghiasi layar monitor kami. Satu tekanan kembali juga nampaknya masih tercecer. Upaya yang tentunya coba dilakukan ataupun dibangun oleh kedua tim, namun hingga saat ini juga masih cukup sulit nampaknya untuk memasuki area pertahanan. Bermain dengan bola-bola diagonal, tentunya tim KRFC sedikit demi sedikit coba merangsek. Satu upaya kembali, namun nampaknya upaya dari pemain depan juga masih berhasil dihentikan. Ada Revan, gagal nampaknya Revan. Sementara satu umpan panjang ada Darnus, dan bola nampaknya sudah meninggalkan lapangan. Upaya yang coba dibangun oleh Darnus, luar biasa Darnus dengan kecepatannya, namun jelas arah bola yang sudah meninggalkan lapangan ataupun berada di luar circle. Memaksa kembali satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan KRFC. KRFC coba kembali menekan melalui iya, nampaknya kembali KRFC coba melepaskan diri dari tekanan ataupun coba menekan melalui nomor punggung 67. Di sana ada Revan, one start one marking. Luar biasa nampaknya di sana ada Mahendra yang coba keluar dari sarangnya Mahreja. Sementara di sektor tengah kembali di sana ada Fadil, sedikit berbelok, sedikit berputar. Fadil mencari keberadaan Aziz, sendirian Aziz, dan satu umpan diagonal tertuju pada Coki, angkat Coki dan gol. Keberadaan Aziz, sendirian Aziz, dan satu umpan diagonal tertuju pada Coki, angkat Coki dan gol. Coki akhirnya mampu memecahkan kebutuhan setelah penjaga gawang Farhan lepas kontrol menekan ke depan, namun Coki dengan kejeliannya tentunya gol sosok Lionel Messi dengan ketenangannya ceker akhirnya merubah papan skor menjadi 1-0. Yang jelas inilah salah satu gol indah yang tercipta di babak pertama. Satu sontekan yang jelas, satu one start, 1-0 kali ini untuk tim Bungsu FC. Coki namanya di Sereni kembali menjelma di sosok goal getter dari kesebelasan Bungsu FC. Ada Darnus, dia coba jauh sekali turun ke belakang Darnus. Sementara Ali, pemain bertahan pun double spill yang dimiliki oleh kesebelasan Bungsu, berhasil menjauhkan sirkuit bundar dari area pertahanan ataupun kembali satu tekanan. Ada Dian Herdani, sementara masih terjadi perebutan Habibi, jauh melebar pada sebagai Andreas masih kita nantikan tentunya. Andreas salah satu pemain yang sempat berjersey si Maung Anom. Sosok Andreas turun kembali jauh menuju mencari keberadaan dari Coki, namun nampaknya kembali tersendat. Benturan terjadi kembali setelah tekanan dari Dian Herdani yang namanya coba kembali menekan dari sektor sebelah kiri. Satu umpan diagonal tertuju kembali pada Aziz, namun di sana sosok Hermanto coba jauh sekali turun Darnus. Dua pemain dan Darnus nampaknya kali berhasil melakukan satu shot ke arah penjaga gawang Farhan, namun nampaknya satu eksekusi masih sedikit melebar di sisi kanan penjaga gawang dari Farhan. Seandainya Darnus tentunya mau berbagi bola dengan
Coki yang sudah berada di area 16 ataupun di sana ada Fadil, namun justru Darnus melakukan satu aksi individu yang menawan. Tekanan kembali langsung dibangun, ada Dian Herdani, masih dengan ketenangannya sosok Dian Herdani, pemain besar bersama tim Dangder FC. Sosok Dian Herdani namanya di sore ini menjadi salah satu rekrutan termahal dari kesebelasan Bungsu FC. Satu tekanan kembali coba dibangun oleh kesebelasan KRFC terlambat sedikit namun belum berlompat. Mahin Reza nampaknya berhasil menjauhkan si Kultu, mampu memotong satu umpan, satu asis yang coba dimainkan oleh kesebelasan KRFC. Luar biasa, KRFC berhasil menusuk ke area kotak penalti. Datang kembali di sana ada Karidi, sodorkan pada siapa? Karidi Arul, Dian Herdani Arul, Habibi dorong ke samping, jauh ke sektor depan, tertuju pada siapakah yang jelas satu tekanan mencoba kembali dibangun, namun upaya yang kembali berhasil dihentikan anak-anak dari KRFC. Farhan melebar kembali ke sektor sebelah kanan, satu tekanan menuju area kotak penalti, ada Agit, dorong ke belakang Agit, yang jelas dua pemain masih kembali terjadi perebutan bola. Enak sekali Darmus dengan ketenangannya. Fadil di sana, one stop, 2-3 pemain. Fadil gagal nampaknya. Fadil, apakah kartu kuning? Nampaknya kali keluar dari saku pengadil lapangan. Sosok pemain bernama punggung 6 nampaknya Julfana. Enak sekali bergerak melewati 1, 2, 3 pemain, namun justru kartu kuning keluar dari saku pengadil lapangan Julfana. Sementara kembali ada Fadil, sodorongkan kembali pada siapakah Fadil. Enak sekali bergerak Fadil melebar pada nomor punggung 7 Andrea. Sementara Darnus enak sekali Danus kembali coba mempertontonkan skill terbaiknya. Danus masih terjadi perebutan bola. Berhasil lepas dan Coki tontonkan skill terbaiknya. Danus masih terjadi perebutan bola. Berhasil lepas dan Coki luar biasa. Coki yang jelas mangan gorengan ning pinggir kali itu gol indah sekali. Satu cukitan itu satu songketan, benar-benar 2 gol yang memanjakan mata kita. Gol ala-ala kelas dunia tercipta di babak pertama melalui satu aksi yang cukup menawan. Diawali dari kejelian Darmus menusuk ke area kotak penalti, satu asis, one gol, 2-0. Bungsu kami unggul sementara atas kesebelasan KRFC. Akankah Coki di sana mampu menyamai ataupun kembali berhasil mencatatkan rekor dengan four-trick? Yang jelas ada sosok Donald dengan 6 golnya, Hafiz 5 gol dan Nano 4 gol. Sementara berjalan sosok Coki dengan 2 golnya. Masih tentu ada banyak waktu kesempatan dari sosok Coki untuk kembali menambah pundi-pundi golnya di babak pertama. 2-0 masih menjadi keunggulan dari tim Bungsu. Fadil dorong kembali jauh menuju El Capitano Habibi, dorong ke depan Habibi. Andreas Habibi kembali coba bermain tentunya dengan sedikit mendelet ataupun bermain tempo. Anak-anak dari tim Bungsu di sini nampak sedikit agak nyaman dengan gol kedua ataupun brace yang diciptakan oleh Coki. Dian Herdani Dian Herdani. Dia nampaknya kali sedikit tersendat pergerakan dari Dian Herdani marking. Ia nampaknya begitu rapi dari pertahanan KRFC.
Jelas satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Bungsu Dian Herdani, yang mana ke arah bola yang coba disodorkan oleh Andreas, sementara di sana ada Fadil jauh ke belakang Ali. Fadil tertuju pada Ajis, nampaknya di sektor sebelah kiri kembali tekanan coba dibangun oleh kesebelasan Bungsu FC. Lagi-lagi Coktika di sana, one marking juga nampaknya kali coba kembali dijauhkan. Yang jelas ada Dian Herdani, pendek kembali Habibi, Ali ataukah nomor punggung Andreas. Enak sekali Andreas, coba sedikit berputar tertuju pada nomor punggung 10. Nampak jelas di sana ada Rijal. Enak sekali Andreas Rijal mantap. Sementara di sana penjaga gawang Farhan yang harus tentunya jatuh bangun untuk mengamankan ataupun coba melepaskan diri dari tekanan kesebelasan Bungsu FC. Fadil, Ali kembali, Fadil derek pasang menuju nampaknya Mahreza, penjaga gawang yang masih nampaknya cukup tenang, belum ada tekanan yang berarti bagi kesebelasan Bungsu FC. KRFC yang selalu terputus ataupun masih menemukan kebuntuan tekanan yang coba dikembangkan baik dari sektor tengah maupun dari sektor sebelah kiri. Dian Herdani kembali pada siapakah Dian Herdani? Yang jelas Andreas jauh ke belakang kembali tertuju Mahreja, penjaga gawang terbaik yang dimiliki oleh kesebelasan Bungsu FC melebar. Mahreja, Ali, Fadil, Ajis, kontrol yang betul luar biasa. Ajis lagi-lagi satu umpan diagonal yang nampaknya coba dibangun oleh kesebelasan Bungsu FC. Namun nampaknya di sana lagi-lagi penjaga gawang Rehan ataupun Farhan yang harus keluar dari area kotak penalti ataupun tekanan yang kembali coba dibangun, coba kembali dihentikan Fadil. Masih dengan ketenangannya Fadil, satu umpan menyilang kembali Dian Herdani. Oh, nampaknya Dian Herdani masih terlalu jauh, satu kontrol, satu kecepatan, satu kejelian dari sosok Dian Herdani. Nampaknya di sore hari berhasil menusuk menuju area kotak penalti, namun finishing touch dari sosok Dian Herdani yang masih tercecer ataupun justru kembali lebih dekat dengan Farhan, penjaga gawang yang dimiliki oleh kesebelasan KRFC. Masih nomor 6 nampaknya Julvan, kemana ke arah bola dari Julvan, sedikit berputar Andreas. Enak sekali Andreas, sementara satu umpan diagonal masih mencari keberadaan dari sosok. Jelas di sana tentunya ada Darnus bermain sedikit berubah ataupun coba merubah ritme di sektor depan. Pergantian pemain Jawinahun, lemparan ke dalam Ajis. Masih kita nantikan Ajis, sementara di sana ada Darnus. Oh, back heel yang coba kembali sodorkan pada sosok Fadil. Enak sekali Fadil, lagi-lagi coba mendelat permainan ataupun coba memancing para pemain KRFC untuk bergerak ke depan. Permainan yang masih cukup sinkron masih dibangun oleh kesebelasan Bungsu FC. Bergerak Habibi, enak sekali Dian Herdani, masih Dian Herdani, Andreas dan Zulfan. Zulfan, wow, apakah gerangan yang terjadi di sana? Yang jelas Mangsamai kejebur ninggot. Oh my god, satu dentuman Pak F16 menusuk begitu kejam. Seandainya terjadi gol, mungkin adalah salah satu gol terkejam dengan kecepatan di atas 125 km per jam, atau jarak tempuh Cirebon Tegal cuma 15 menit melalui Tol Cipali. Begitu cepat, begitu deras nampaknya satu dentuman dari sosok Julvan yang bergerak dari sektor kanan kembali hanya menghasilkan satu gol kick bagi kesebelasan KRFC. Sementara Fadil yang masih mempertontonkan skill terbaiknya, skill dewa yang coba disajikan di pertandingan sore ini, benar-benar menghipnotis mata kita. Yang jelas di sore nampak satu laga yang begitu enak kita saksikan bersama, mengunci tentunya siapakah tim yang akan berhak melenggang ke fase 16 besar. Sebelasan KRFC Indramayu atau justru depan Bungsu dari Arjamin. Namun hingga saat ini 2-0 masih menjadi sementara
kesebelasan Bungsu, satu umpan diagonal juga berhasil kembali dihentikan. Yang jelas Julvan Fadil, lagi-lagi Fadil, mudah sekali nampaknya bola yang diambil dari kaki anak-anak KRFC Habibi. Dorong ke depan kembali Rizal Habibi. Rizal coba memainkan umpan diagonal. Rizal dorong ke belakang, ada Ali. Yang jelas Mahreza, terlalu deras. Nampaknya sedikit terjadi kekacauan di pertahanan dari kesebelasan Bungsu FC. Setelah satu direct pass yang hampir-hampir saja berhasil dimanfaatkan ataupun mampu dicuri oleh anak-anak dari KRFC. Upaya melalui nomor punggung 37 KK, jauh melebar ke sektor sebelah kiri KK. Enak sekali pemainnya bermasuk Chandra, satu Pak Chandra masih berhasil kembali dijauhkan dari area box penalti. Sementara di sektor kiri lagi-lagi satu upaya coba bermain-main. Nampaknya di sana ada Carigi, masih sendirian nampaknya Carigi mencari siapakah di sana Carigi. Iya jelas satu umpan menyilang menuju nampaknya sosok Chandra, namun di sana lebih dekat dengan Dian Herdani. Rizal masih sendirian, Rizal dorong kembali Julvan. Julvan hampir saja satu kontrol yang coba dilakukan oleh Julvan. Sementara kembali Habibi, enak sekali bermain, begitu cepat nampaknya pergerakan dari Andre. Coba satu umpan menuju Ajis. Ajis dan Darnus dan apakah yang terjadi di sana teman? Nampaknya foul terjadi terlebih dahulu. Satu komunikasi, nampaknya satu berbahasa Papua, satu berbahasa Bocong nyambung. Yang jelas nampaknya kembali satu clearance yang dibangun Habibi. Lagi-lagi Habibi, enak sekali Habibi bertahan dengan begitu tenang, conditioning ya nampaknya begitu baik. Dian Herdani, lagi-lagi Dian Herdani masih dengan skill terbaiknya. Dian Herdani melebar kembali pada Fadil. Ali juga kembali dengan skill-skill yang cukup mumpuni. Julvan, satu umpan kembali dari Darnus mencari keberadaan dari sosok Dian Herdani. Dian Herdani, Andreas, Darnus, enak sekali Andreas, mantap. Nampaknya jelas sekali ini foul persis terjadi di depan pengadil lapangan dan hanya berjarak sekitar setengah meter dari area box penalti. Kembali menjadi kesempatan kembali ataupun upaya dari kesebelasan Bungsu untuk menggandakan keunggulan melalui satu servis tendangan bebas dengan jarak tembak hanya sekitar 20 meter di depan Farhan. Akankah Andreas mampu ataukah di sana Darnus dan juga Ajis yang sudah bersiap-siap di depan si kulit bundar? Masih kita nantikan kembali, akankah kembali satu gol tercipta bagi kesebelasan Bungsu. Andreas nampaknya membentur, bermain bertahan yang jelas begitu cepat sekali bola bergerak. Satu hempasan begitu kencang, begitu deras. Jelas kembali satu tendangan corner kick di babak pertama. Untuk yang ketiga bagi kesebelasan Bungsu, kita nantikan hampir semua pemain dari tim KRFC yang sudah berada di area kotak penalti. Kita nantikan hanya sekitar 5 pemain dari tim Bungsu mencoba menekan, dan kali ini juga nampaknya satu corner kick kembali setelah satu save yang dilakukan oleh penjaga gawang Farhan. Akankah ini menjadi peluang terakhir di penghujung babak pertama? 2-0 masih menjadi keunggulan tim Bungsu. Angkat, letakkan, gol hat-trick dari Coki nampaknya di sore hari ini. Wow, Coki tambah panjang, tambah nikmat. Coki
Masih menjadi keunggulan tim bungsu. Angkat, letakkan, gol! Hat-trick dari Coki. Nampaknya di sore hari ini, wow, Coki tambah panjang, tambah nikmat. Coki luar biasa. Coki nampaknya di sore ini benar-benar menunjukkan taringnya sebagai sosok goal getter ataupun krokodil pembunuh di area kotak penalti. Tidak hanya kaki ataupun tangan, yang jelas one heading bola. 3-0. Ya, 3-0, dan bersamaan dengan itu bola berakhir sudah kick off. Babak pertama dengan ditutup gol indah.